Buat kalian yang ngejar kenyamanan dan kualitas hiburan, maka Android Box Premium jadi pilihan. Dan Mi Cool KM2 Plus layak masuk daftar Android Box Premium terbaik. Gak berlebihan kalau klaim KM2 Plus sebagai yang terbaik di kelasnya. Punya RAM 2GB dan penyimpanan 16GB dan masih jadi kapasitas terbesar dibanding yang lain. Kualitas video sudah mendukung 4K dan HDR10+. Membuat hiburan menonton jadi lebih berkelas. Kau mendang-mending, minggir dulu, karena Mi Cool KM2 Plus mau lewat. Mi Cool KM2 Plus dijual full set dengan kelengkapan 1 unit Android TV Box, remote, adaptor power 12V 1A, kabel HDMI, dan buku manual. Yang menarik adalah unit Android Box-nya, di mana bagian atas ditambah finishing metal dengan tulisan Mi Cool di atasnya. Jujur, pilihan warna abu-abu kurang matching dengan bodi Android Box yang full hitam. Tapi secara keseluruhan, unit Android Box terlihat eksklusif dan premium. Finishingnya rapi dengan tekstur glossy di setiap sisinya. Sepertinya pakai bahan plastik tapi feel-nya kerasa solid dan premium. Sisi bawah jadi tempat ventilasi udara dan sudah dilengkapi 4 buah kaki. Jadi unit gak sepenuhnya nempel dengan alas. Ada sedikit ruang untuk udara keluar walaupun tipis. Idealnya perangkat ini dipakai dalam posisi berdiri, supaya udara bisa keluar lebih leluasa dan perangkat gak cepat panas. Lalu untuk portnya ada 5. Port SPDIF untuk audio digital, AV out, HDMI out, LAN Ethernet, dan DC-in 12V 1A. Sisi kanan ada 2 port USB, USB 2.0 dan 3.0, dengan tambahan slot microSD untuk ekspansi. Terakhir bagian depan ada tulisan HDMI, lalu indikator remote, WiFi, dan power. Lalu untuk remote-nya dibuat simple dengan ukuran minimalis. Total ada 22 tombol dengan layout yang rapi. Dan paling penting, ada tombol Google Assistant. Google Assistant ini bukan gimmick ya, tapi beneran berfungsi. Sebab KM2 Plus sendiri sudah Google Certified. Lalu ada tombol bookmark, yang bantu sekali buat nandain konten yang disukai di aplikasi streaming. Remote menggunakan jaringan Bluetooth sebagai koneksinya. Oke, lanjut kita nyalakan Android Box-nya. Dari tampilannya udah ketahuan Mi Cool KM2 Plus menggunakan OS Android TV. Tampilan layar terbuka sangat smooth dan responsif. Ditambah tombol-tombol remote yang empuk. Antara input dan respon gak ada delay. Jadinya gercep no lemot sama sekali. KM2 Plus sudah Google Certified. Sehingga semua aplikasi dan konten dari Google mendukung di perangkat ini. Mulai dari Google Play Store, Google Assistant, sampai Chromecast. Sudah mengantongi lisensi dari Netflix, jadi dijamin aman buat streaming Netflix. Android-nya sudah versi 11 dan masih bisa update. Next, saya cek pakai aplikasi AIDA 64. RAM terbaca 2GB, penyimpanan internal 11,75GB. Untuk internal storage official 16GB. Tapi yang available 11,75GB. 3,25GB biasanya terpakai untuk aplikasi dan file system. Chipsetnya pakai Amlogic, dan kalau baca speknya pakai Amlogic seri S905X4B. Masih generasi terbaru dari Amlogic. Menggunakan CPU ARM Cortex A55 4-core dengan clock speed 2GHz. Didukung juga GPU Mali G31 MP2 dengan versi OpenGL 3.2. Lalu untuk kodeknya juga lengkap mulai dari audio sampai video. Untuk audio sudah support Dolby Audio dan Dolby Atmos. Sedangkan video support H.264, H.265, HEVC, AVC, VP8, VP9 dan kodek AV1 yang terbaru. Memungkinkan Android Box ini untuk menampilkan video sampai resolusi 4K 60 fps. Jadi secara keseluruhan, spek KM2 Plus termasuk kelas middle high. Tes buat YouTube, pada menu setting ada pilihan 4K 2160p.
Terbukti perangkat ini memang mendukung 4K. Untuk kualitas outputnya mantep banget. Play video 4K hasilnya mulus dan lancar. Padahal speed internet cuma 10 Mbps. Berarti codec videonya berjalan dengan lancar. Ini saya bandingkan dengan Android Box yang support 4K juga. Tapi codecnya maksimal H.265 saja. Hasilnya beda jauh. Untuk play 4K 2160p malah loading lama dan ngeblank. KM2 Plus sudah mendukung HDR10 dan HDR10 Plus. Hasil video lebih maksimal dengan akurasi warna sama seperti objek aslinya. Untuk dapatkan hasil yang maksimal, pastikan gunakan TV yang sudah mendukung 4K dan HDR10 Plus juga. KM2 Plus ini sudah mendukung Wi-Fi DRM dengan security level L1. Level tertinggi yang artinya mendukung resolusi HD dan lebih tinggi. Dengan dukungan Wi-Fi, artinya perangkat ini support dengan banyak aplikasi streaming. Saya coba untuk Netflix berjalan lancar. Semua fitur bisa diakses tanpa kendala apapun. Kualitas video juga Full HD dengan hasil yang bagus. Support aplikasi Disney Plus. Semua fitur dan kontennya bisa diakses tanpa blocker sama sekali. Prime Video juga support dan berjalan dengan lancar. Lalu untuk nonton siaran TV lokal bisa pakai aplikasi video. Pilih konten Live TV. Ada juga opsi lain pakai aplikasi TV digital Indonesia dan hasilnya berjalan mulus tanpa kendala. Nonton TV lokal tanpa antena dengan kualitas sampai Full HD. Buat main game casual masih sangat oke, dengan dukungan gamepad baik wireless atau kabel. Game bisa download langsung dari Play Store atau install manual pakai file APK. Bisa main game PS1 juga pakai emulator, di mana library game PS1 ada ribuan yang bisa dimainkan tanpa internet atau berlangganan. Jadi amanlah kalau dimainkan sama anak kecil sampai remaja. Perangkat ini sudah mendukung Bluetooth dengan versi 5.0. Remote yang digunakan juga menggunakan jaringan Bluetooth. Jadinya koneksi lebih stabil dan mendukung omnidirection, di mana bisa mengontrol perangkat dari segala arah, mau dari depan, belakang, atau bawah oke saja. Selama menggunakan remote, tidak ada tanda-tanda nge-lag atau delay sama sekali. Sangat responsif, jadinya nyaman saat dipakai. Selain pencet tombol, remote juga mendukung input via suara. Dengan fitur Google Assistant, kita bisa nyuruh-nyuruh perangkat ini cuma pakai omongan aja. Buka YouTube. KM2 Plus juga bisa terhubung dengan perangkat eksternal via Bluetooth, seperti speaker Bluetooth, TWS, gamepad Bluetooth, dan perangkat Bluetooth lainnya. Ada fitur Chromecast juga untuk menampilkan tampilan smartphone ke layar TV. Kita bisa mirroring layar HP ke layar TV. Jadi, tampilan konten bisa lebih lega di layar yang lebih besar. Proses mirroringnya cukup lancar walaupun secara resolusi tidak terlalu menarik. Nampak resolusi yang tampil ke TV sekitar 480p. Perangkat ini tersedia 2 port USB dan tambahan 1 slot microSD. Dengan 2 port USB, jadi memudahkan pasang harddisk dan flashdisk bersamaan. Saya coba pasang harddisk 1 TB, flashdisk 64GB, dan microSD 8GB. Saat cek di menu storage, ketiganya berhasil terbaca oleh sistem. Hasilnya pun sama saat buka File Explorer. Ketiganya bisa dibuka dengan normal. Lanjut saya coba untuk mendengarkan musik, menampilkan gambar hingga play video secara offline melalui multimedia. Sangat membantu kalau ingin menikmati konten via USB. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama file APK kompatibel dengan perangkat. Nah, untuk harganya sendiri, Micool KM2 Plus masih di harga 1 jutaan. Dengan spek RAM 2GB dan ROM 16GB. Dibanding Mi Box Gen 2, Micool lebih unggul dari sisi memori yang lebih besar.
di mana ROM 16GB sedangkan Mi Box cuma 8GB. Ditambah Mi Cool ada tambahan port LAN dan SPDIF yang tidak ada di Mi Box. Jadi masih masuk akal untuk harga yang lebih tinggi dibanding Mi Box Gen 2. Hanya saja Mi Cool masih menggunakan Android TV, sedangkan para pesaingnya sudah menggunakan Google TV yang terbaru. Tapi secara kualitas audio video dan konten yang disajikan tidak berbeda jauh. Oke boys, itu tadi review Android Box Mi Cool KM2 Plus. Bisa jadi opsi buat yang cari Android Box dengan kualitas premium tapi terjangkau. Jika ada yang ditanyakan, bisa share di kolom komen atau chat ke Instagram atau WA Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.